Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami didiskusikan bersama kelompok. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kayana Elfreta Husna dengan NIM 3 digit terakhir 179, ada Rizka dengan NIM 3 digit terakhir 181, ada saya sendiri Vina Lestari dengan NIM 3 digit terakhir 184, dan ada Lainatus Sarifatul Laili dengan NIM 3 digit terakhir 203. Baik, jadi di sini ada soal asli dari bukunya. Sumber bukunya itu dari Stanford University. Lalu ini ada QR code untuk mengakses ke bukunya, sumber bukunya. Nah, berikut ini ada soal modifikasi dari kami, yaitu minimize 2x1 plus 3x2 plus 2x3 plus 2x4 subject to x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 sama dengan 3, x1 plus x2 plus 2x3 plus 4x4 sama dengan 5, x i lebih dari sama dengan 0, i sama dengan 1, 2, 3, 4. Soal yang A, selesaikan soal primal di atas dengan simplex. B, selesaikan dual dengan simplex. C, selesaikan dual dari selesaian primal. D, selesaikan primal dengan pom QM. E, bandingkan penyelesaian A dan D. F, selesaikan dual dengan pom QM. G, bandingkan penyelesaian B, C, dan E. Untuk pembahasan yang A, yaitu metode simplex, bentuk simplexnya yaitu min 2x1 plus 3x2 plus 2x3 plus 2x4 HM x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 3, x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 lebih dari sama dengan 3, x1 plus x2 plus 2x3 plus 4x4 kurang dari sama dengan 5, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 lebih dari sama dengan 5, x i lebih dari sama dengan 0, i sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Langkah yang pertama, yaitu tambahkan variabel slack. Min z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 ditambah 2x4 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 dikurangi ma1 dikurangi ma2 ditambah 0s4. HM x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 plus s1 sama dengan 3. x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah 2x4 dikurangi s2 plus a1 sama dengan 3. x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 ditambah s3 sama dengan 5. x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 min S4 plus A2 sama dengan 5, X1, X2, X3, X4, S1, S2, A1, A2, S3, S4 lebih dari sama dengan 0. Berikutnya yaitu membuat tabel simplexnya. Berikut tabel simplexnya. X1, 1, 1, 1, 1, X2, 2, 2, 1, 1, X3, 1, 1, 2, 2, X4, 2, 2, 4, 4, S1, 1, 0, 0, 0, S2, 0, negatif 1, 0, 0, S3, 0, 0, 1, 0, S4, 0, 0, 0, negatif 1, A1, 0, 100 A2 0001. Lalu langkah berikutnya yaitu membuat tabel awal. Berikut tampilan tabel awalnya. Lalu CJ-nya itu 0, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 2, 0, 0, 0, 0, min M, min M. CB-nya 0, negatif M, 0, negatif M. FDB-nya S1, A1, S3, A2. Q-nya 3355, X1-nya 1111, X2-nya 2211, X3-nya 1122, X4-nya 2244, S1-nya 1000, S2-nya 0, negatif 100, S3-nya 0010, S4-nya 000, negatif 1, A1-nya 0100, A2-nya 0001. Lalu setelah itu kita mencari nilai ZJ-nya dengan cara mengalihkan elemen kolom dan elemen basis. Setelah itu dijumlahkan. 3 dikali 0 ditambah 3 dikali negatif M ditambah 5 dikali 0 ditambah 5 dikali negatif M itu menghasilkan min 8M. Begitu seterusnya hingga ZJ-nya itu diketahui negatif 8M, negatif 2M, negatif 3M, negatif 3M, negatif 6M, 0M, 0M, negatif M, negatif M. Lalu setelah mengetahui nilai CJ-nya, kita kurangkan dengan CJ. Jadi CJ dikurangi dengan CJ. Hasilnya yaitu negatif 8M, 2 min 2M, 3 min 3M, 2 min 3M, 2 min 6M, 0M, 0M, 0M. Setelah mengetahui nilai ZJ min CJ-nya, kita pilih yang paling negatif di antara semua nilainya, yaitu terdapat di 2 min 6M. Nah, jadi karena ini yang paling negatif, jadi kolom ini kita jadikan kolom kunci. Setelah mengetahui kolom kuncinya,
Ini kita pergunakan untuk mencari nilai P ini. Jadi kolom kunci ini dibagi dengan nilai Q ini. Jadi 3/2 itu sama dengan 1,5, 3/2 sama dengan 1,5, 5/4 sama dengan 1/4, 5/4 sama dengan 1/4. Nah, setelah diketahui nilai P-nya ini, kita cari nilai positif yang paling kecil. Ada dua, yaitu 1/4 di S3 dan 1/4 di A2. Kita pilih yang di A2, berarti baris A2 ini kita jadikan baris kunci. Nah, karena tadi kolom kuncinya di sini dan baris kuncinya di sini, maka di perpotongan ini kita sebut dengan elemen kunci. Jadi elemen kuncinya itu sama dengan 4. Langkah keempat yaitu transformasi baris kunci. Ini baris kuncinya 5/4, 1/4, 1/4, 2/4, 4/4, 0/4, 0/4, 0/4, negatif 1/4, 0/4, 1/4 itu menjadi 1,25, 0,25, 0,25, 0,5, 1, 0, 0, negatif 0,25, 0, 0,25. Langkah berikutnya yaitu transformasi baris lain. Ini baris lain pada baris satunya menghasilkan 0,5, 0,5, 1,5, 0, 0, 1, 0, 0, 0,5, 0, negatif 0,5. Ini transformasi baris lain baris 2-nya itu menghasilkan 0,5, 0,5, 1,5, 0, 0, 0, negatif 1, 0, 0,5, 1, negatif 0,5. Ini pada transformasi baris lain pada baris ketiga itu menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, ini iterasi keduanya. Sama seperti tadi kita mencari ZJ-nya, lalu mencari kolom kuncinya, mencari nilai P, baris kunci, dan elemen kuncinya. Lalu menghasilkan baris kuncinya itu ini. Jadi transformasi baris kuncinya itu ini, itu menjadi 0,5 per 1,5, 0,5 per 1,5, 1,5 per 1,5, 0 per 1,5, 0 per 1,5, 0 per 1,5, negatif 1 per 1,5, 0 per 1,5, 0,5 per 1,5, 1 per 1,5, negatif 0,5 per 1,5 itu menjadi 0,33, 0,33, 1, 0, 0, 0, negatif 0,667, 0, 0,333, 0,667, negatif 0,33. Lalu transformasi baris lainnya itu ini, transformasi baris lain pada baris 1 itu menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, negatif 1, 0. Ini pada transformasi baris lain di baris ketiga, itu karena kolom kunci di baris ketiga, di baris S3 yang lama sama dengan 0, maka nilainya tetap sama atau tidak berubah. Jadi baris baru pada S3-nya itu menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, negatif 1. Lalu ini transformasi baris lain pada baris keempat, ini baris keempatnya. Lalu menghasilkan 7/6, 1/6, 0, setengah, 1, 0, 1/6, 0, negatif 1/3, negatif 1/6, 1/3. Ini pada iterasi ketiganya sama, mencari CJ-nya, mencari ZJ min CJ, mencari kolom kunci, mencari nilai P, dan baris kunci, lalu elemen kuncinya. Ini baris kuncinya, lalu transformasi baris kuncinya yaitu 0 per 1, 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 1 per 1, 1 per 1, 0 per 1, negatif 1 per 1 itu menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, negatif 1. Ini untuk transformasi baris lain pada baris pertamanya itu menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, negatif 1, 0. Pada baris keduanya itu menghasilkan 0,3333, 0,3333, 1, 0, 0, 0, negatif 0,667, negatif 0,333, 0,667, 0. Ini transformasi baris lain pada baris keempatnya itu menghasilkan 1,1667, 0,1667, 0, 0,510, 0, 0,6667, 0,3333, 0, negatif 0,6667, 0. Ini tabel optimalnya, jadi kesimpulannya itu optimal karena semua ZJ min CJ-nya itu lebih dari sama dengan 0, karena solusinya optimal dari kolom N K per P, sehingga X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0,33, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 1,16. Ini akan dijelaskan oleh saya. Oke, saya akan melanjutkan soal yang B. Selesaian
dengan dualitas dengan metode simplex. Pada metode dualitas ini, nah di sini ada bentuk primernya yang sudah diselesaikan pakai simplex. Ini min 2x1 plus 3x2 plus 2x3 plus 2x4, HM-nya x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 3, x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 lebih dari sama dengan 3, x1 plus x2 plus 2x3 plus 4x4 kurang dari sama dengan 5, x1 plus x2 plus 2x3 plus 4x4 lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan mengubah ke bentuk dualitas, yaitu dualitas max, yaitu kurang dari sama dengan. Jadi, bentuk dualitasnya yaitu 3Y1 plus 3Y2 plus 5Y3 plus 5Y4, HM, Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 kurang dari sama dengan 2, 2Y1 plus 2Y2 plus Y3 plus Y4 kurang dari sama dengan 3, Y1 plus Y2 plus 2Y3 plus 2Y4 kurang dari sama dengan 2, 2Y1 plus 2Y2 plus 4Y3 plus 4Y4 kurang dari sama dengan 2. Untuk Y1, Y3 itu kurang dari sama dengan 0, dan Y2, Y4 lebih dari sama dengan 0. Nah, tadi pada kendala pertama atau baris pertama itu kan bentuknya kurang dari sama dengan, maka menghasilkan variabel dual yaitu kurang dari sama dengan 0 untuk Y1, maka kita akan mengubah variabel tersebut menjadi min Y1 aksen atau sama dengan Y1. Lalu untuk kendala 2 itu dia lebih dari sama dengan, sehingga menghasilkan variabel 2-nya lebih dari sama dengan 0 untuk Y2. Untuk kendala 3 atau baris ketiga kurang dari sama dengan, itu menghasilkan variabel dual kurang dari sama dengan 0 untuk Y3, maka kita akan mengubah variabel tersebut menjadi min Y3 aksen sama dengan atau sama dengan Y3. Untuk kendala keempat atau baris keempat lebih dari sama dengan, itu menghasilkan variabel dual lebih dari sama dengan 0 untuk Y4. Sehingga dari pengubahan tanda atau tanda negatif tersebut, kita dapat mengubah persamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel slacknya menjadi maksimum Z sama dengan min 3Y1 plus 3Y2 min 5Y3 plus 5Y4 ditambah 0S1 plus 0S2 plus 0S3 tambah 0S4 dengan kendala atau HM-nya itu min Y1 plus Y2 min Y3 plus Y4 plus S1 sama dengan 2, min 2Y1 plus 2Y2 min Y3 plus Y4 sama ditambah S2 sama dengan 3, min Y1 plus Y2 min 2Y3 tambah 2Y4 ditambah S3 sama dengan 2, min 2Y1 plus 2Y2 min 4Y3 tambah 4Y4 tambah S4 sama dengan 2, dan Y1, Y2, Y3, Y4, SI 1, 2, 3, 4 itu lebih dari sama dengan 0. Jadi tandanya berubah menjadi negatif yang bagian Y1 sama Y3-nya. Nah, ini bentuk matriksnya dari persamaan tadi, Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, S3, S4, min 1, 1, min 1, 1, 1, 0, 0, min 2, 2, min 1, 1, 0, 1, 0, 0, min 1, 1, min 2, 2, 0, 0, 1, 0, min 2, 2, min 4, 4, 0, 0, 0, 1. Nah, dari persamaan tadi kita masukin ke tabel awalnya, tabel iterasi pertamanya dengan CC-nya di atas 0, min 3, 3, min 5, 5. 0, 0, 0, 0. Dengan CP-nya itu 0 semua. PTB-nya itu variabel dalam basisnya S1 sampai S4. Jadi tadi dimasukin semua. Jadi 2, min 1, 1, min 1, 1, 1, 0, 0, 0. 3, min 2, 2, min 1, 0, 1, 0, 0. Itu baris 3, 2, min 1, 1, min 2, 2, 0, 0, 1, 0. Dan baris 4, 2, min 2, 2, min 4, 4, 0, 0, 0, 1. JJ-nya itu 0 semua. Untuk JJ min JJ-nya itu 0, 3, min 3, 5, min 5, 0, 0, 0, 0. Karena CC min CC-nya kita ambil yang negatifnya yang paling besar yaitu min negatif 5, maka kita ambil yang kolom 4 yaitu Y4. Lalu kita ambil juga garis kuncinya dengan membagi dari Q dan Y4, jadi 2 bagi 1, 3 bagi 1, 2 bagi 2, 2 bagi 4. Jadi 2 bagi 1 sama dengan 2, 3 bagi 1 sama dengan 3, 2 bagi 2 sama dengan 1, 2 bagi 4 sama dengan 1,5. Sehingga kita menemukan baris dan kolom kuncinya di baris keempat, S4, dan kolom Y4. Lalu kita transformasikan baris kuncinya, baris kunci di kolom 4, baris 4. Jadi 2 per 4, min 2 per 4, 2 per 4, min 4 per 4, 4 per 4, 0 per 4, 0 per 4, 0 per 4, 1 per 4. Itu menjadi setengah min 1 per 2,
setengah min 1 1 0 0 0 1 per 4. Lalu kita transformasikan baris lain juga dari yang baris kunci tadi. Yang kita transformasikan yaitu baris pertama, baris 1 menjadi 3 per 2 min 1 per 2 1 per 2 0 0 1 0 0 1 per 4. Yang kedua transformasi baris ke 2 S2 tadi menjadi 5 per 2 min 3 per 2 3 per 2 0 0 0 1 0 min 1 per 4. Nah, untuk baris kita transformasikan lagi ke baris ketiga tadi S3 itu menjadi 1 0 0 0 0 0 0 1 min setengah. Nah, setelah mendapatkan transformasi tadi baris 1 2 dan 3 tadi, kita masukin ke tabelnya lagi. Awalnya CB-nya di baris keempat itu kan 0. Nah, karena tadi baris kuncinya itu di baris keempat dan juga kolom kuncinya di kolom keempat, maka CB-nya diganti masuk jadi 5 dan VTB-nya menjadi Y4. Lalu hasil transformasi tadi dimasukin sini, yaitu dimasukin ke tabelnya menjadi 1,5 min setengah setengah 0,0100 min 1/4 1 per 2 min 1 per 2 min 1 per 2 0,0010 min 1/4 1 min setengah setengah min setengah setengah min 1 terus kita mencari JJ-nya yang menjadi 21 per 2 min 21 per 2 21 per 2 min 55 itu didapatkan. Lalu JJ min JJ-nya jadinya kita kurangkan dari yang JJ-nya di atas ini, di atas tabelnya ini menjadi 21 per 2 1 per 2 min 1 per 2 0 0 0 0 1 per 4. Nah, setelah itu kita mencari nilai P-nya. Kan di JJ min JJ yang paling kecil itu min setengah, maka ini merupakan kolom kuncinya yaitu di Y2. Nah, terus kita mencari baris kuncinya itu dengan kita bagi yang Q bagi Y2 ini. Jadi 1 1 per 2 dibagi setengah jadi 3, 1 per 2 dari 1 setengah jadi 1 per 2 per 3, 1 bagi 0 0, 1 setengah min setengah bagi min setengah itu sama dengan 1. Nah, di sini di P itu yang paling kecil itu adalah 1, maka kita transformasikan baris kunci yang baris keempat lagi, Y4 tadi. Jadinya setengah bagi setengah, min setengah bagi setengah, setengah bagi setengah, min 1 bagi setengah, 1 bagi setengah, 0 bagi setengah, 0 bagi setengah, 0 bagi setengah, 1 per 4 bagi setengah menjadi 1 min 1 1 min 2 2 0 0 0 setengah. Nah, tadi kita transformasikan ke baris lain yaitu baris pertama atau B1 menjadi 1 0 0 1 min 1 1 0 0 min setengah. Lalu kita transformasikan ke baris kedua sama seperti tadi yaitu menjadi 1 0 0 3 min 3 0 1 0 min 1. Lalu selanjutnya ditransformasikan ke baris ketiga. Karena baris ketiga itu 0, maka karena kolom kunci di baris ketiga yang lama itu adalah 0, maka nilainya tetap sama atau tidak berubah karena dibagi 0, sehingga baris baru S3-nya tetap 0 0 0 0 0 0 1 min setengah 1. Sehingga dari hasil transformasi dan baris kunci tadi kita masukin ke tabelnya, tabel iterasi yang ketiga ini, sehingga CB-nya berubah lagi menjadi 3 dan VDB-nya juga berubah ke Y2. Lalu kita tadi dimasukin di sini 10 yang 1001 min 1100 min setengah 1003 min 3 0 10 min 1 100000 1 min setengah 1 min 1 1 min 2 2 000 setengah. Terus kita masukkan JJ-nya dari CB-nya ini CB-nya tadi kan 3 ya, 3 terus kita kalikan ke ininya. Jadi 3 min 3 3 min 6 6 0 0 1 setengah. Lalu sehingga JJ min CJ-nya jadi 3 0 0 min 1 1 0 0 0 1 setengah. Nah, karena masih ada yang negatif JJ min CJ-nya, maka kita tetap melakukan iterasi lagi. Sehingga kita pilih yang negatif ini, negatif 1 ini, kolom Y3 aksen. Lalu kita mencari baris kuncinya. Mencari baris kuncinya kita dibagi Y3 aksen. Jadi 1 bagi 1 1, 1 bagi 3 1 per 3, 1 bagi 0 0, 1 bagi min 2 min setengah. Lalu kita ambil yang paling kecil tapi yang bukan 0 sama negatif. Jadi kita ambil yang 1 per 3 yaitu di baris 2, S2 tadi. Sehingga baris kuncinya dan kolom kuncinya yaitu di baris 2 sama baris Y3 aksen. Lalu kita transformasikan baris kuncinya menjadi 1 bagi 3, 0 bagi 3, 0 bagi 3, 3 bagi 3,
negatif 3 bagi 3, 0 bagi 3, 1 bagi 3, 0 bagi 3, negatif 1 bagi 3. Lalu menjadi 1 per 3, 0, 0, 1, negatif 1, 0, 1 per 3, 0, negatif 1 per 3. Lalu kita transformasikan ke baris lain. Baris pertama menjadi 2 per 3, 0, 0, 0, 0, 1, 1, min 1 per 3, 0, min 1 per 6. Kita transformasikan juga ke baris 3 yang 0 karena kolom kunci di baris 3 itu 0 yang lama, maka nilainya tetap sama bagi 0. Jadi baris baru S3 juga tetap 0, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1 per 2, 1. Lalu transformasi baris 4. Sama seperti tadi caranya menjadi 5 per 3, negatif 1, 1, 0, 0, 0, 2 per 3, 0, negatif 1 per 6. Sehingga dari hasil transformasi baris dan tadi dimasukin ke tabel iterasi yang keempat. Tabel keempat ini hingga menjadi dimasukin CB-nya tadi yang awalnya 0 berubah menjadi negatif 5 karena dari CC-nya tadi negatif 5 dimasukin ke CB negatif 5 dan VDB-nya masuk tadi, jadi Y3 aksen nanti masuk di sini. Lalu dimasukin tabelnya yang tadi baris pertama 2 per 3, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1 per 3, 0, negatif 1 per 6. Lalu baris 2 1 per 3, 0, 0, 1, negatif 1, 0, 1 per 3, 0, negatif 1 per 3. Yang baris 3 S3 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1 per 2. Tuh baris keempat atau Y2-nya 1 per 2 per 3, negatif 1, 1, 0, 0, 0, 2 per 3, 0, negatif 1 per 6. Lalu JJ-nya 3, 1 per 3, negatif 3, 3, negatif 5, 5, 0, 1 per 3, 0, 1, 1 per 6. Sehingga JJ main JJ-nya itu menjadi 3, 1 per 3, menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 1 per 3, 0, 1, 1 per 6. Karena JJ main JJ-nya tidak ada yang negatif, maka tabel iterasi 4 ini dikatakan optimal. Karena JJ main JJ-nya lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0 atau sama dengan 0. Karena solusi optimal dari kolomnya sehingga Y2 sama dengan 1,666 atau 1 per 2 per 3. Lalu Y1-nya itu 0, lalu Y4-nya itu 0, dan Y3-nya 0,33 atau 1 per 3. Mungkin cukup dari saya, dari dualitas. Mungkin bisa lanjut ke teman saya. Baik, di soal selanjutnya ada dual dari selesaian primal. Baik, di soal C ini kita akan menyelesaikan dual dari selesaian primal. Nah, ini ada tabel min max. Tabel min max ini minnya primal, maxnya dual. Di sini kita akan melihat X1, X2, X3, X4 harus bersesuaian dengan S1, S2, S3, S4. X1 pada tabel optimal primal di luar basis, bisa dilihat di FDB tabel optimal primalnya tidak ada X1, maka otomatis X1 sama dengan 0. Dengan tabel min max tadi, X1 bersesuaian dengan S1 pada tabel optimal dual di dalam basis. Maka ZC min CJ-nya X1 adalah Z1 min C1 sama dengan 2 per 3. S1-nya sama dengan 2 per 3. Untuk selanjutnya, X2 pada tabel optimal primal di dalam basis, bisa dilihat FDB-nya X2 sama dengan 1 per 3. Dengan tabel min max tadi, X2 bersesuaian dengan S2 pada tabel optimal dual. Di situ di luar basis S2-nya, maka ZJ min CJ-nya X2 adalah XZ2 min C2 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Selanjutnya, X3 pada tabel optimal primal ada di luar basis, maka X3 sama dengan 0. Nah, dengan tabel min max tadi, X3 bersesuaian dengan S3 pada tabel optimal dual di dalam basis. Maka ZJ min CJ-nya X3 adalah Z3 min C3 sama dengan 1, S3 sama dengan 1. Bisa dilihat ZJ min CJ di tabel optimal primalnya X3 itu 1, dan FDB di tabel optimal dualnya S3 sama dengan 1. Selanjutnya ada X4 pada tabel optimal primal di dalam basis. X4 sama dengan 1 dikali 1 per 6. Dengan tabel min max tadi, X4 bersesuaian dengan S4 pada tabel optimal dual di luar basis. Maka ZJ min CJ-nya X4 adalah Z4 min C4 sama dengan 0, S4-nya sama dengan 0. Oke, lanjut ke perbandingan dualitas dan primal. Nah, yang pertama ada S1. S1 pada tabel optimal primal itu dia ada di dalam basis. Kita lihat di FDB-nya S1 dia bernilai 0, sehingga S1 sama dengan 0. Dengan tabel min max, S1 bersesuaian dengan Y1 aksen
pada tabel optimal dual. Nah, di situ dia di luar basis. ZJ min CJ-nya S1 itu Z5 dikurangi C5 sama dengan 0. Sehingga Y1 aksen sama dengan 0. Nah, lanjut untuk S1 pada tabel optimal primal, dia berada di luar basis. Kita lihat di FDB-nya, S2-nya itu sama dengan 0. Nah, dengan tabel min max, S2 ini bersesuaian dengan Y2. Pada tabel optimal dual, dia berada di dalam basis. Nah, untuk YJ min CJ-nya S2 1, 2/3. Sehingga Y2-nya sama dengan 1, 2/3. Oke, lanjut untuk S3. S3 pada tabel optimal primal, dia berada di luar basis. Kita lihat di FDB-nya tidak ada S3. Nah, otomatis S3 ini nilainya 0. Nah, dengan tabel minimal dan maksimal, S3 ini bersesuaian dengan Y3 aksen. Pada tabel optimal dual, dia berada di dalam basis. Nah, ZJ min CJ-nya S3 itu Z7 dikurangi C7 sama dengan 1/3. Sehingga Y3 aksen itu sama dengan 1/3. Lanjut untuk S4-nya, pada tabel optimal primal, dia ada di dalam basis. S4-nya dia bernilai 0. Dengan tabel min max, S4 ini bersesuaian dengan Y4 pada tabel optimal dual. Nah, dia berada di luar basis. ZJ min CJ-nya S4 itu Z8 dikurangi C8 sama dengan 0. Sehingga Y4 itu bernilai 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan POM-QM primal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan POM-QM primal. Untuk itu, kita harus memiliki aplikasi POM-QM-nya terlebih dulu. Lalu untuk memasukkan persamaannya, kita bisa ke linear programming di sini. Kita buat title-nya dulu. Nah, number of content ini adalah baris dari persamaan kita. Nah, tadi kan di soal ada 2 baris. Selanjutnya ada variables. Di soal kan tadi 4 variabel ya. Terus objektifnya kita ganti ke minimal. Lalu kita masukkan minimalnya tadi kan 2, 2, 2. Lalu constraint satunya 1, 2, 1, 2. Baris 2-nya 1, 1. 2, 4. Nah, untuk RHS ini dia konstanta dari persamaannya tadi 3, 5. Nah, ini kita ubah dulu ke sama dengan, karena disoalkan sama dengan. Lalu kita solve. Terus pencet iteration. Nah, di sini sudah muncul iterasi yang persamaan primalnya. Iterasi dengan metode primalnya. Nah, tapi di sini ada perbedaannya, yaitu di POM-QM itu menggunakan CJ min ZJ, sedangkan di perhitungan manual kita tuh menggunakan ZJ min CJ kan tadi yang sudah dijelaskan. Tapi keduanya itu sama saja, namun keduanya itu saling negatif. Jadi solusi optimumnya tetap identik atau sama. Nah, ini bisa dilihat X1, X2, X3, X4, lalu ada A1, A1-nya ada 3, terus ada basic variable itu tadi FDB berarti quality to key tadi. Di FDB ada A1, A2, quality ada 3, 5, X1 ada 1, 1, X2 ada 2, 1, X3 ada 1, 2, X4 ada 2, 4, A1 ada 1, 0, A2 ada 0, 1. ZJ awalnya ada 8, min 2, min 3, min 3, min 6, 1, 1. CJ min ZJ-nya ada 2, 3, 3, 6, 0, 0. Itu juga dengan iterasi, dapat dilihat juga dengan iterasi 2, 3, dan ini phase 2 itu adalah hasil dari semua iterasinya. Baik, setelah ini akan kita bandingkan hasil POM-QM phase 2 ini ke hasil manual yang sudah kita kerjakan tadi. Dan untuk selanjutnya ada nomor yang E, yaitu perbandingan hasil primal dan POM-QM. Di primal ini kan kita bisa lihat di FDB-nya ada X2 dan X4 saja. Jadi X3, X1-nya itu 0. Nah, di sini di POM-QM juga cuma ada X2 dan X4-nya dengan hasil 1/3. 1/3 juga diuraikan kan 0,333. Nah, di sini quality-nya, quality di POM-QM-nya juga ada di 0,333. Ini memiliki hasil yang sama. X4-nya di sini 1 kali 1/6. Itu jika diuraikan menjadi 1,1667 juga. Di sini juga terlihat X4-nya adalah 1,1667. Dan di sini ZJ min CJ-nya, ZJ-nya kan di sini min 3 kali 1/3. Jika diuraikan kan 3,3333. Di sini juga terlihat ZJ-nya 3,333. Nah, di sini perbedaannya karena tadi kan kita memakainya ZJ min CJ itu menghasilkan
negatif. Nah, jika di POMQM kita pakai CJ min ZJ menghasilkan positif dengan namun nilainya masih sama. Ini juga bisa dilihat X1-nya di CJ min CJ-nya tuh negatif 0,66. Lalu di sini X1-nya menghasilkan 2/3, jika diuraikan juga 0,66. Di sini positif, di sini negatif. Itu juga X2 di sini. Ini 0, X2-nya juga 0, X3-nya 1, X3 di sini juga negatif 1, X4-nya 0, di sini juga X4-nya 0. Untuk A-nya ini sama saja. Maka dari itu, untuk hasil akhir dari perbandingan primal dan POMQM memiliki hasil yang sama, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1/3 atau 0,33, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 1 kali 1/6 sama dengan 1,1667. Jadi untuk selanjutnya ada POMQM dual akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut ke POMQM yang dual. Nah, tadi di POMQM yang primal kita sudah menggunakan soal asli yang ditayangkan oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan soal yang sudah kita modifikasi. Nah, caranya tadi sama, input dulu variabelnya ada 4, terus constraint-nya ini ada 4 juga, terus tinggal dimasukkan angkanya. Sesuai variabelnya ada X1, X2, X3, dan X4. Terus tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari, lebih dari. Oke, setelah semuanya terinput, kita klik solve. Hasil dualnya di kolom dual ini, nah constraint 1 ini sama dengan Y1, dia nilainya 0, dan constraint 2 ini sama dengan Y2, dia nilainya 1,67, dan constraint 3 ini dia sama dengan Y3, nilainya 0,33, dan constraint 4 ini sama dengan Y4, dia nilainya 0. Dan hasil semuanya, nilai maksimumnya menghasilkan 3,33 sama. Jadi walaupun menggunakan soal yang awal ataupun soal yang sudah dimodifikasi, hasilnya tetap sama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang G. Nah, di sini kita akan membandingkan penyelesaian dual dengan menggunakan simplex dan juga penyelesaian dual dengan menggunakan selesaian primal dan menggunakan aplikasi POMQM. Apakah ada bedanya atau sama semua? Nah, yang pertama kita melihat dulu hasil penyelesaian dual dengan simplex. Nah, di sini udah ada tabel simplexnya, kita lihat di kolom VDB. Nah, di kolom VDB ini terdapat solusi Y3 yang nilainya itu 1/3 dan Y2 itu nilainya 1/2/3. Nah, Y1 dan Y4-nya itu tidak ada di tabel VDB, yang artinya dia pasti bernilai 0. Nah, kemudian kita lihat penyelesaian dual dari selesaian primalnya. Nah, di sini tertulis Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1/2/3, Y3 sama dengan 1/3, dan Y4 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari dual dengan menggunakan simplex ataupun dengan selesaian primal itu menghasilkan solusi yang sama dan nilai maksimum yang sama, yaitu 3/1/3. Kita sudah temukan POMQM dual dengan POMQM-nya, yang constraint 1 ini sama dengan Y1, dia nilainya 0, dan constraint 2 ini sama dengan Y2, dia nilainya 1,67, dan constraint 3 ini sama dengan Y3, dia nilainya 0,33, dan constraint 4 ini sama dengan Y4, dia nilainya 0. Nah, nilai maksimumnya itu juga diperoleh 3,33. Jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan secara manual maupun menggunakan aplikasi POMQM ini tidak ada bedanya, hasilnya sama saja, baik dari solusi Y1, Y2, Y3, dan Y4-nya maupun nilai maksimumnya. Oke, untuk kesimpulannya, metode simplex digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman linier, baik pada bentuk primal maupun dual, dengan melakukan langkah-langkah iteratif seperti penentuan variabel masuk dan keluar, serta transformasi baris kunci dan baris lain B1 pada tabel simplex untuk mencapai solusi optimal. Dalam konteks dualitas, terlihat bahwa struktur kendara primal seperti tanda lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan secara
secara langsung menentukan sifat variabel pada permasalahan dualnya, yang kemudian diselesaikan menggunakan prosedur simplex atau simplex dual untuk mendapatkan nilai optimal yang saling terkait antara kedua bentuk tersebut. Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan bahwa baik metode simplex pada masalah primal maupun penerapan metode simplex pada masalah dual memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mencari solusi optimal dari sebuah model optimasi linier. Oke, baik, cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton dan sudah memberikan perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.